diketik. Yeah. Akhirnya saya ngetik itu sampai khatam 2 kali. Ngetik hal yang sama? Iya, Al-Quran. Oh. Al-Quran diketik akhirnya, diketik. Yeah. Bukan khatam membaca, khatam mengetik. 2 kali itu ya? Terus tulislah 1 million fenomena itu kan. Oke. 1 million fenomena. Beda. Yang menariknya kan waktu saya di Kejaksaan Agung itu, saya bisa nyuruh petugas itu untuk fotokopi. Oh, oke. Saya dia dekat Blok M kan dekat fotokopi. Jadi fotokopinya itu tak kasih ke kakak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya saat ini bersama dengan Kiai Haji Fahmi Basya, yang pasti teman-teman sudah kenal dengan beliau. Tapi saat ini saya ingin menggali lebih jauh tentang Kiai Haji Fahmi Basya, lebih kepada latar belakangnya, terus cerita-cerita beliau tentang penemuan-penemuan yang spektakuler, ya. Jadi pertanyaan saya lebih kepada hal-hal tersebut yang biasanya Ustadz Fahmi Basya itu lebih mengedepankan multimedia, PowerPoint gitu. Jadi sulit buat teman-teman sekalian untuk melihat Ustadz Fahmi Basya dalam wawancara atau interview langsung. Nah, saat ini saya membawakan kepada teman-teman sekalian Kiai Haji Fahmi Basya. Baik teman-teman, Ustadz Fahmi, Assalamualaikum Ustadz Fahmi. Salam. Gimana kabarnya Ustadz? Baik. Oke. Begini Ustadz, pasti teman-teman ini banyak yang penasaran dengan Ustadz Fahmi ya. Terutama temuan-temuan Ustadz yang cukup kontroversial gitu ya. Tentang Borobudur, terakhir tentang Gunung Padang, yang mana perangkat-perangkat atau perkakas atau tools kalau kita nyebutnya yang ditemukan Ustadz Fahmi itu mampu membongkar rahasia dari Borobudur, rahasia dari situs Gunung Padang yang sebenarnya dunia pun mencari-cari apa itu Gunung Padang sebenarnya. Tapi sebelum masuk ke sana Ustadz, saya ingin tahu begini, Ustadz Fahmi ini sebenarnya orang mana? Ya kan? Terus lama tinggal di mana atau sempat tinggal di mana? Pendidikannya seperti apa? Silakan Ustaz. Ya, jadi saya itu kan lahir itu di Kota Padang. Ya. Tapi saya sempat dapat informasi dari kakak saya, kamu tuh lahir di Baskom Putih katanya. Baskom Putih katanya. Jadi saya lahirnya di rumah. Oh, di Padang. Bukan di rumah sakit. Rumah sakit. Waktu itu bapak saya tentara. Ya. Jadi itu informasi yang pertama saya temukan. Kakak saya yang di atas saya kata, saya lihat kamu lahir di Baskom Putih. Itu kata-kata yang belum pernah saya ceritakan. Iya betul, saya juga baru dengar. Terus saya ingat manusia itu paling pertama sekali itu waktu saya bisa menulis huruf A. Yeah. Saya bilang ke ibu saya, ini A, ini B. Nah, ibu saya dan bapak saya perhatikan, kata ibu saya, wah anak ini nanti pinter nih katanya. Itu masih ingat. Iya. Di Padang itu di Jalan Damar 1, nomor 1. Oh. Damar 1, nomor 1 di Padang. Iya. Sebelum PRRI. Bapak saya tentara. Setelah itu saya ingat bapak saya membacakan silsilah. Silsilah Kalampayan. Kerajaan Kalampayan Kalimantan Ustaz. Bukan kerajaan, jadi Kalampayan ini seorang ulama. Ya. Ulama di Kalimantan. Ya. Dan dia punya silsilah ditulis oleh anak cucunya. Jadi pada waktu itulah saya di-drill oleh orang tua harus ngaji. Dia bilang kamu tuh orang dalam pagar katanya.
Istilah dalam pagar itu? Itulah saya nggak ngerti kan. Oh, oke. Apa ini maksud dalam orang dalam pagar? Lanjut kan, akhirnya saya masuk SD. Masuk SD di Padang Pasir. Masjidnya Masjid Sahara di Padang Pasir. Dan di Padang itu ada daerah namanya Padang Pasir. Oh, Masjidnya namanya Sahara. Yeah, yeah. Saya sekolah di sana 6 tahun. Nah, waktu saya sekolah sampai kelas 2 itu, bapak saya lari ke hutan. Ya, 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 ya. Dia lari ke hutan waktu itu 3 tahun. Kemudian balik lagi dari hutan karena dapat rehabilitasi dari Soekarno kan. Soekarno, Nah, iya, jadi orang-orang yang ikut PRRI itu ya? PRRI itu. Iya. Nah, dia sebagai tentara kan akhirnya dia pulang pensiun. Pensiun tentara. Setelah itu bapak saya usaha ke Jakarta. Oke. Itu ceritanya. Ustaz ikut pindah? Nah, Oh. kelas 2 SD, selesai 2 SD baru saya ke Jakarta. Ikut orang tua ke sana kan. Iya, iya, iya. Kita pindah benar. Tidak ada lagi di Padang. Jadi di pengalaman di Padang itu hanya bermain aja, mengenal. Tapi waktu bapak saya ke hutan itu, nah saya sempat melihat ada buku hijau di atas lemari. Oke. Saya panjat pakai kursi, saya lihat ini apa nih? Oh, rupanya tafsir Al-Furqan Al-Hasan 1928. Nah, saya mulai baca Quran itu sejak kelas 2 SD itu. Itu terjemahan Al-Quran? Terjemahan Al-Quran. Yang pertama ternyata. Yang pertama, oke. Nah, Bahasa Melayu ya? Bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia. Jadi terjemahan Al-Quran kita sekarang itu Iya. di daerah Melayu ini yang pertama yaitu. Kan ada juga dikatakan bahwa Al-Quran itu sudah diterjemahkan oleh Ustaz Rauf ya. Rauf Al-Fansuri dari Singkil kan, dari Aceh kan. Tapi manuskripnya nggak ketemu sampai sekarang gitu ceritanya. Oke. Jadi yang asli pertama menerjemahkan Al-Quran ini Hasan itu. 1928? 1928 itu cetakannya. Kok bapak saya beli-beli kan. Iya, iya, iya. Terus dia pikir kan, mungkin dia sering baca, dia taruh di atas lemari. Terus kelihatan sedikit gitu. Oke. Itulah awalnya saya baca Quran. Oke. Itu kan ceritanya. Terus pendek cerita, saya tuh pindahlah ke Jakarta kan. Di Padang udah anak saya masuk di SMP 58 di Karet Tengsin. Nah, di Karet Tengsin itu. Nah, setelah itu masuk SMA 24. Oke. 24. Masuk SMA 24, setelah itu saya masuk UI. Iya. Tahun 72, angkatan 72. Saya masih di UI. Tapi yang namanya Al-Quran itu tetap dibaca. Yang tadi Al-Hasan itu? Nah, yang sampai terkesan itu surat Maryam itu Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Itu di kepala saya masih tergiang-giang. Itu kan panjang di surat ke-19 kan ya. Huruf muqattaah yang paling panjang ya? Paling panjang itu di surat ke-19, surat Maryam itu kan. Nah, saya lihat terjemahan Al-Quran yang paling akurat itu Hasan lah. Oke. Boleh dibilang itu terjemahan, tapi Hasan nggak bilang terjemahan, tapi tafsir dia bilang. Belakangan baru saya tahu kenapa dia bilang tafsir. Ternyata karena? Ya karena memang ada kata Al-Quran itu nggak bisa diterjemahkan. Dengan kita sendiri yang menerjemahkannya dalam bahasa kita. Oke. Oh, pantas dia bilang tafsir, ya banyak kata di dalam Al-Quran itu nggak mungkin diterjemahkan. Ya, makanya dia bilang, ini bukan terjemahan. Padahal semua kita waktu itu merasa itu terjemahan, karena udah hampir perkata dia. Itu ceritanya kan. Jadi saya udah jatuh cinta lama dengan Al-Quran. Ibaratkan orang tuh pribumi lah saya. Iya, iya, iya. Nah, waktu kakak saya kirim surat ke saya, kakak saya itu dokter di Malaysia. Dia kirim surat ke saya, Fahmi katanya, tulislah silsilah kita itu. Adik saya yang paling kecil itu mau menikah. Iya. Bilang, tulislah silsilah kita itu kan kau suka menulis, kata dia.
tulislah silsilah itu, nanti kita bagikan waktu pernikahan itu kan banyak family, supaya Iya. kita tahu hubungan kita nih gimana. Iya. Wah, kalau begitu saya harus tanya nih orang-orang tua ini kan, cari bukunya, itu ceritanya. Saya cari bukunya. Akhirnya saya dapatlah silsilah itu kan. Saya generasi ke-6 dari Syekh Arsyad Banjar Kalampayan ini. Muhammad Arsyad itu Muhammad ya. Arsyad ini kan. Iya. Udah tahu saya ini. Saya tanya sama bapak saya nih, ya, kita tuh dari Rihana ini. Oh kalau gitu saya generasi ke-6. Dari Muhammad Arsyad. Muhammad Arsyad, jadi orang nomor 6. Jadi artinya anak-anaknya tuh nomor 1, generasi pertama, ya Iya. kan? Anaknya lagi generasi kedua. Iya. Nah, saya itu generasi ke-6. Oh, ya, jadi itu ceritanya makanya dibilang kamu orang dalam pagar. Kenapa? Karena ceritanya dulu si Kalampayan ini, kawasan dia itu sering diserang oleh penjahat dari luar itu di waktu maghrib. Gitu. Terus didoakan, dibaca surah Yasin katanya. Terus terpagar daerah itu. Seolah-olah terbakar gitu. Makanya orang-orang di luar itu bilang orang dalam pagar katanya. Oke. Nah, jadi suatu hari kan ada tante saya bilang, Fahmi katanya itu di dekat rumahku ada orang jual tanah katanya. Kita kontrak kita di Karet Tengsin udah mau habis. Oke. Saya udah mau masuk UI kan. Banyak orang beli tanah situ bikin rumah. Nah, jadi saya beli sana tanah 20.000 waktu itu. Tanah Girik kan namanya. Iya. Bekas kebun kangkung dia. Iya. Saya dirikan rumah situ, rumah dari bambu, dari gedek gitu loh. Iya. Jadi kita di Rai Karet Tengsin itu pindah ke sana. Di daerah mana, Ustaz? Karet Tengsin tadinya. Terus pindah ke? Pindah ke Pintu 2 Senayan. Oh. Tempat Bursa Efek Jakarta sekarang. Pindah ke sana kan, rumah itu dilapisi koran, dikapur jadi kayak rumah gedung di atas. Padahal itu dari bambu. Dari bambu dan gedek aja. Yeah. Tapi daripada kita harus kontrak lagi kan. Iya. Nah, itu sempat meninggalkan kuliah saya tuh untuk menekunin 6 bulan saya meninggalkan kuliah untuk membuat rumah itu. Nungguin tukang gitu kan. Nah, sampai teman-teman bilang, Fahmi kamu kok nggak kuliah? Dia nggak tahu. Saya harus nungguin rumah. Nah, pindahlah kita di situ kan. Nah, menariknya kan, waktu itu di dekat itu ada masjid, namanya Masjid Al-Huda. Ya, nggak besar-besar banget. Iya. Dulu katanya pernah mau dibongkar. Oh, terjadi demo di situ. Buya Hamka datang di situ menceramain, jangan kalian jual nih. Masjidnya masih wakaf. Sekarang udah dibongkar kan, udah berdiri Bursa Efek. Yeah. Nah, jadi suatu hari saya ketemu dengan pengurus masjidnya. Namanya Haji Zuhdi namanya. Haji Zuhdi. Terus saya ceritakan, saya orang Banjar, saya bilang, ternyata Pak Haji Zuhdi itu orang Banjar. Oh. Itu ceritanya. Iya. Ternyata dia orang Banjar. Saya bilang, saya Kalampayan. Katanya Kalampayan. Rupanya orang Banjar itu lebih menghormati Kalampayannya daripada saya gitu. Orang itu orang hebat katanya. Jadi dia tahu benar tentang Kalampayan ini. Dia lebih banyak cerita tentang Kalampayan itu dari saya. Oke. Jadi sejak itu Pak Haji Zuhdi sangat menghormati saya karena orang Kalampayan. Orang dalam pagar. Orang dalam pagar. Iya. Wah, akhirnya. Jadi satu hari lagi, ibu yang ngajar ngaji di masjid itu hamil. Jadi dia minta cuti. Nah, saya lah dipanggil. Kamu ngajar anak-anak ngaji oleh Pak Haji Zuhdi. Saya ajarlah anak-anak itu ngaji. Saya pakai bukunya Marzuki Yatim. Tapi saya enggak pakai cara lama. Cara model matematika. Ini bab pertama, ini bab di tengah, ini bab terakhir gitu. Ini tanda 2 kali. Tasdid, saya nggak bilang tasdid. Ini tanda konsonan. Jadi saya ngajar gitu kan.
Nah ini berhasil saya ngajar ini kan, ngajar ini sampai saya juga pernah ngajar ini di Arif Rahman Hakim, Masjid Rahman Hakim, dan sempat UI. ngajar lagi di Taman Alfa Indah. Oke. Dan itu pernah saya layangkan di internet, di Facebook. dengan metode yang metode tadi itu, itu. metode itu, metode ngajar ngaji itu. Nah ngajar ngaji lah saya. Akhirnya saya jadi semacam kayak pengurus lah di situ ya, disuruh lah untuk menangani sehari-hari kayak marbot di situ. Nah, suatu hari kan ada teman saya jurusan kimia, M. Soleh namanya. Dia ketua Masjid Rahman Hakim. Oke. Arif Rahman Hakim UI. UI. Ya. Saya waktu itu di Departemen Pendidikan di Masjid Rahman Hakim UI. Ya. Dia Dia sering singgah di masjid saya. Oke. Dia sering singgah karena dia mau ngasih les ke Grogol sana. Jadi dia harus turun di pintu 2, sholat zuhur dia di mana. Sering sekali ketemu sama dia, si M. Soleh ini. M. Soleh, ya. Soleh. Saya bilang ini masjidku, katanya aku ngurus ini masjid ini. Jadi setiap dia lewat situ. Nah, suatu hari dia minta berhenti jadi ketua karena dia mau ujian. Ujian sarjana. M. Soleh ketua ini ya? Arif Hakim. Oke. Jurusan kimia. Dia mau skripsi, mau ujian terakhir. Dia konsultasi sama Profesor Rasidi. Profesor Rasidi itu kan Menteri Agama Indonesia pertama dari Al-Azhar. Dia bilang saya udah punya calon. Saya dicalonkan jadi ketua. Jadilah saya ketua Masjid Rahman Hakim, itu ceritanya. Oke. Jadi gara-gara Pak Aziz Sudi suruh saya ngurusin masjid kan. Kalau nggak ketua misalnya kan saya. Betul. Jadi gara-gara si kalampayan ini juga kan. Iya. Itu ceritanya. Terus di waktu itu Fakultas Teknik UI ini punya program baru. Setiap mata pelajaran harus ada punya asisten. Asisten dosen. Ya berarti dia harus punya asisten berapa banyak. Iya. Dipanggil sama dosen saya. Kamu jadi asistennya? Oh, siapa takut, saya bilang. Di FTUI dia bilang. Iya. Nah, jadilah saya asisten dosen di FTUI. Pelajaran aljabar linier. Oke. Ya yang lain nggak dipanggil karena dilihat kemampuan kan. Aljabar linier kan nggak gampang. Ibu Harini namanya, suaminya tentara, dia ngajar juga di Trisakti. Oke. Nah, ngajarlah saya asisten dosen di jurusan metalurgi namanya. Iya. Nah di masjid itu ada juga anak-anak Medan itu numpang tinggal di masjid itu. Salah satunya namanya Fauzi, dia sekolah di STTJ. Oke, iya. Sekolah STTJ itu dulu itu dekat Masjid Rahman Hakim. Oke. Dia bilang, ini teman-temanku minta jadi perlu asisten dosen kata. Jadi karena dia tahu saya asisten dosen di UI, tapi mereka udah tinggal 5 katanya. Mau ujian negara. Jadi dimintalah saya jadi asisten dosen di situ. Jadi malam saya ngajar mereka, saya kasih aja pelajaran matematika 1A kan. Karena dulu waktu saya kuliah kan dicampur sama anak elektro. Mereka anak elektro semua, ujian negara. Saya tanya ini, mereka tidak tahu. Memang payah sekali, mereka tidak tahu apa-apa. Jadi saya kasihlah mengasistensikan anak-anak mengujian negara ini. Iya. Nah, suatu hari saya dipanggil oleh bagian SSTJ ini, bagian apa namanya? Bagian kurikulum itu panggil. Pak Fahmi bisa nggak jadi dosen? Gitu. Karena dosen untuk tingkat 1 dan tingkat 2, elektro tingkat 1 dan mesin nggak ada. Ya kalau cuma tingkat 1, tingkat 2, siapa takut? Gitu. Oke, jadilah saya dosen, itu ceritanya. Jadi saya dosen Sekolah Tinggi Teknik Jakarta tingkat 1, tingkat 2,
asisten dosen tingkat 5, asisten dosen di UI, dan ketua Masjid Arif Rahman Hakim. Oke. Nah, itu 29 September 1976 saya ditangkap oleh pemerintah. Yang subuh-subuh itu, Ustaz? Subuh itu. Saya ditangkap. Keluar di koran, yang ditangkap ini bukan main, titelnya Allah udah atur ini, yang ditangkap ini dosen, asisten dosen, ketua Masjid Rahman Hakim lagi. Dan ditangkapnya di dalam masjid lagi. Itu yang bikin heboh. Sampai Majelis Ulama memprotes kan. Nah, yang menariknya kan pada waktu itu saya punya hubungan baik sama orang-orang, misalnya di Majelis Ulama itu, saya hubungannya baik dengan muridnya Buya Hamka, Pak Habib, suka saya undang. Jadi saya kenal beliau. Jadi kalau ada isu begitu, oh si Fahmi saya kenal, gitu kira-kira. Terus di Korps Mubalik di Dewan Dakwah, saya juga hubungan baik sama guru saya. Nah, jadi hampir di setiap lini umat Islam ini mengenali saya gitu kira. Jadi oh si Fahmi itu muridku katanya. Jadi di Dewan Dakwah saya tidak mungkin difitnah kan. Itu siapa Fahmi? Ada yang menetralisir beritanya. Itu ceritanya. Saya ditangkap. Ya pendek cerita, saya harus masuk ke Sukamiskin, Bandung. Masuk ke itu pesantren yang kemarin kebakaran, Kejaksaan Agung. Nah, disitulah waktu saya mau ditangkap itu saya masih lupa lagi. Udah sampai di pintu masjid kan, aduh Pak saya lupa, saya ambil dulu Quran, masih ingat tuh, ambil Al-Quran. Saya bilang kalau Al-Quran ini sempat tertinggal, saya bisa frustrasi kan. Ya itulah ceritanya. Rupanya Allah kasih saya kursus kilat mendalam. Intensif. Baca kan. Baca. Rupanya tiap hari dibaca sampai hafal nomornya. Terus waktu saya diusut oleh kakak saya di Kejaksaan Agung, saya bilang saya butuh bantuan mesin ketik, saya bilang. Biasanya langsung dibawain mesin ketik kecil. Dari Masjid Rahman Hakim. Royal yang kecil itu langsung. Wah, itu jadi mesin ketik itu kayak laptop sekarang. Sekarang itu laptop. Nah, disitulah ceritanya. Kalau saya tidak dimasukkan dalam penjara itu, ya kesibukan luar ini kan luar biasa. Masih les kesana jalan sudah berkeringat, mana bisa konsentrasi. Di situ itu aja. Tuh jadi saya ketik lagi itu kan. Mula-mulanya saya ketiklah ayat-ayat mana yang ayat-ayat yang kira-kira mengenai alam, diketik. Akhirnya saya ngetik itu sampai khatam 2 kali. Ngetik hal yang sama? Iya, Al-Quran. Al-Quran ini diketik akhirnya. Bukan khatam membaca, khatam mengetik. 2 kali itu ya? Terus tulislah 1 million fenomena itu kan. 1 Oke. million fenomena. Beda. Yang menariknya kan waktu saya di Kejaksaan Agung itu, saya bisa nyuruh petugas itu untuk fotokopi. Oke. Saya dia dekat Blok M kan dekat fotokopi. Jadi fotokopinya itu tak kasih ke kakak saya. Ini tulisan saya bilang. Untuk disebarluaskan? Enggak, untuk dia aja baca. Oke. Ya. Terus besok berikutnya dia bilang, coba kamu ulang lagi nulis katanya. Waduh rasanya gimana? Disuruh ulang lagi nulis. Aduh, dari kita kayak suruh manjat gunung gitu. Tapi karena dia penasehat saya waktu kecil kan, kakak saya yang almarhum nih udah almarhum, dia yang sering besuk saya di Kejaksaan. Terpaksa saya ketik lagi. Jadi 1 million fenomena itu saya ketik lagi. Yang dia bilang ketik lagi. Oh iya ya, saya ketik lagi ini berubah dia. Ada penemuan. Oke. Jadi itu jadi 1 million fenomena itu ada 12 kali ketik ada. 12 versi itu. Kalau sekarang kita nggak ngetik, tinggal copy aja kan. Ketik lagi. Wah, tanpa sadar ini udah kapalan nih. Akhirnya kan saya dari Kejaksaan Agung itu dipindah ke Cipinang, kemudian dari Cipinang pindahnya ke Harvard Sukomiskin di Bandung. Sukamiskin Bandung.
Nah, itulah tulisan saya pertama keluar itu adalah Risalah Rabiku. Iya. Nah, tadinya cuma Risalah Rabiku, tapi karena ada seorang teman bilang bagusnya ini 1 Million Phenomena, karena ini sini kan 1 Million Phenomena pakai Good News for Modern Man. Iya. Dan itu dicetak di dekat Mustopo itu, ada percetakan di situ, cetakan. Dijual, yang menjualnya cuma 1 orang. Tapi dia bisa dari ujung Jawa ke ujung Jawa bawahnya. Dia sendiri yang bawa, Ustaz? Ya. Waktu itu kan saya ongkos cetaknya itu kan sekitar 600 rupiah. Saya jual ke dia 1.000. Oke. Kamu harus jual 2.500. Begitu kamu laku 1, kamu udah bisa makan. Pada waktu itu. Iya. Jadi saya kasih 1 orang aja, 1 orang saja. Dia masuk ke kampus, dia masuk ke masjid, masuk. Itu 1 Million Phenomena. Nah, sampai di orang fotokopi kan. Iya. Mau. Jadi nyebarannya luar biasa 1 Million Phenomena. Dia bergambar kecil kan, baru gambarnya selalu ada ayat Qur'annya. Nah, ayat Qur'annya itu saya beli Qur'annya Habib Yasin kan bagus tuh. Iya. Nah, digunting itu, diambil, dibeli itu hanya gunting-gunting tempel ke sana. Begitu anunya. Pakai rugos, judulnya segala macam. Dulu masih ada rugos ya. Mungkin rugos. anak-anak baru sekarang udah nggak kenal rugos itu. Jadi sampai men-setting itu juga pas mengetiknya itu sampai di sini bagaimana diulang lagi pakai apa namanya itu yang tips itu Tip X. Tip X itu kan, Iya. Tip X kertas itu diulang lagi nih, salah lagi ketik lagi. Jadi menyusun itu jadi luar biasa. Terus menyurat-nyurat dan saya dapat surat dari Banteang, dari Sulawesi dapat surat. Itu pembaca 1 dia Million. dapat dari mana ya? Oh. Dia kirim surat ke saya. Saya balas. Dia kirim WSL 5.000. Pakai pos. Okay. Aduh, ngambilnya antri 5.000. Ngambilnya antri, Pak, mengambilnya antri gini. Nah, harus saya sumbang katanya. Terus saya dapat lagi surat dari anak kos dari Surabaya kan. Yeah. Pakai surat gitu. Bagaimana komentarnya tentang 1 Million Phenomena. Saya kirim 1 Million Phenomena ke dia. Ternyata dia udah pulang ke NTT. Oh. Untung bapak kosnya kirimkan ke tempat NTT. dia. Dia telepon, kata, saya udah di NTT Pak, katanya. Untung bapak kosnya kirimkan buku itu, katanya. Wah, gitu. Jadi saya ada semangat waktu itu mengirimkan buku ini pakai pos. Nah, dan waktu itu komunikasi yang surat-surat. Belum ada WA, belum ada internet Bu. Belum ada. Saya baru masuk internet itu 2001. Di situ saya bikin Flying Book. 2001. PowerPoint ya, Ustaz ya? PowerPoint udah. Ya. Itulah ceritanya kira-kira. Oke. Selain sebagai matematikawan, saya memang mencintai alam. Mencintai fenomena. Kalau dia sudah ajaibnya dari mana nih? Akhirnya ketemu lah itu semua satu-satu kan. Iya. Nah, akhirnya saya menawarkan ke ada teman saya di UIN, Pak Ali Hamzah, saya bilang, ini ansih matematik Pak. Dia merawat matematik, ini ansih matematik. Bagaimana ini bisa jadi mata pelajaran di UIN? Nah, bayangkan itu 1986. Nah, dia bilang, kalau gitu Pak Fahmi studi gender aja dulu. 86 sampai 2004 berapa tahun nih Pak? 1986. Berapa Hen? 8. Berapa tahun? 18, Mas. 1986 sampai 2004. 20 tahun, Ustaz. 16 ya. 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun baru akhirnya udah diganti dengan UIN. Tadi kan IAIN. IAIN betul. Udah diganti, udah diruntuhin bangunannya. Dibikin gedungnya. Baru diterima sebagai mata pelajaran. Itu pun pelajaran pilihan kan? Iya. Pelajaran pilihan. Jadi saya menjadi dosen pertama matematika Islam di UIN ya. Di UIN, lantai 7. Belum ada yang pakai itu gedung. Matematika Islam. Artinya Allah kan
Syakirun Alim kan, maha berterima kasih kan. Iya. Dia bikinkan gedungnya dulu. Jadi dibikinkan dulu gedungnya nih, matematika Islam di ruangan yang lebih saya mengajarlah matematika Islam di situ. Matematika Islam itulah PowerPoint-nya ada, Word-nya ada, dan dicetak. Nah, waktu dia keluar di RCTI, diundang di RCTI kan, saya pikir saya harus ceramah apa ini yang gampang diterima. Langsung saya ceramah tentang piring terbang itu kan. Iya. Piring terbang pilar Al-Quran itu kan. Nah, setelah saya konfirmasi lagi ke orangnya, ternyata Pak yang jadi direktur ini, direktur buku ini, dia bilang dia sedang lari-lari pagi waktu itu. Lari-lari, ketemu teman, kamu nggak lihat Pak Fahmi di RCTI tadi pagi katanya. Oh katanya, langsung dia datang ke UIN. Dia minta makalahnya mana. Untung waktu itu habis seminar saya kasih makalah itu ke orang-orang di kantor itu. Makalah itu aja dia cetak, matematika Islam. Jadi saya tangani perjanjian kontrak itu udah terbitan yang kedua, Pak. Langsung habis. Matematika Islam itu langsung booming. Nah, luar biasa kan, saya ada undangan ceramah seminar di Surabaya. Saya diserbu sama guru-guru SMU. Ya paling tidak saya udah berhasil memberitakan tentang pilar Al-Quran, ya, tentang roda gigi sholat, tentang permata lewat matematika Islam, dan itu menyebar ke guru-guru sampai akhirnya Dignas memilih buku terbaik waktu itu dan dibagikan ke 6.000 sekolah. Oke. Itu dia. Iya. Ceritanya begitu.